Sehingga kalau nanti Allah memanggil kita, ya, kita dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa mutmainnah, irji'i, pulanglah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang soleh di surga. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kondisi yang semacam itu terfikir oleh saya untuk menyampaikan ya perihal hal-hal yang biasanya mengantarkan pada kematian, yakni sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan sama-sama kita sayangi guru kita, Ustaz kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segenap partisipan Golden Habit Forum yang pagi hari ini berkenan hadir membersamai forum kajian kita setiap Sabtu pagi, yang semuanya insya Allah mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala. Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat kepada kita. Semoga atas nikmatnya kita mampu untuk senantiasa mensyukurinya dan termasuk ke dalam hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga atas kesyukuran tersebut mudah-mudahan akan memberikan kepada diri kita limpahan nikmat yang lainnya yang Allah berikan atas diri kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswah hasanah kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, segenap partisipan Golden Habit Forum yang saya muliakan, pagi hari ini kita akan membahas tentang tuntunan orang sakit di bagian atau sesi yang pertama. Kita akan mendengarkan pencerahan, kita akan mendengarkan kajian yang disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Agus Sukaca, Magister Kesehatan. Semoga kita lebih mampu menerima apa yang Allah kehendaki atas diri kita, baik itu dalam kondisi yang sedang diberikan sakit ataupun dalam kondisi yang di luar keinginan kita, lebih dimudahkan dan dicapai Allah menerima. Alhamdulillah yang ala kulli hal. Semoga demikian terpatri dalam kehidupan dan hati kita masing-masing. Oleh karena itu, untuk lebih memantapkan kembali atas rasa-rasa itu semuanya, kajian ini semoga menjadi satu energi dan satu asupan yang sangat penting untuk kita, dan semoga kita mampu mengambil setiap hikmah dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita awali, kita buka forum kesempatan kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Dr. Agus Sukaca, waktu disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum rahimakumullah. Alhamdulillah, di Sabtu pagi ini kita dapat kembali berjumpa untuk upaya semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya, mempelajari ajaran-ajarannya, petunjuk-petunjuknya. Setelah di Sabtu yang lalu, mohon maaf, ya, absen, karena kebetulan di hari Sabtu, mulai hari Kamis sebelumnya, adik kami dalam kondisi yang cukup kritis sehingga kami harus mendampingi. Dan di Sabtu siang, ya, adik kami Fauziah Triastuti itu adik istri, dua bersaudara, pernah memimpin mu'alimat, madrasah mu'alimat 2 kali, ya, 2 periode. Kemudian suaminya Ahmad Taufik, ya, itu dosen di Visipol Undip, ya, Semarang. Ini di hari Sabtu itu mereka sempat bertemu, ya, dalam kondisi yang sudah sama-sama kritis, ya. Dek Fauziah, Dek Tutik waktu itu sebenarnya kesadarannya sudah menurun, tetapi begitu dipertemukan, alhamdulillah bisa menyampaikan permohonan maaf kepada suaminya, mereka saling bermaafan, gitu. Dari Sabtu, yang kami tidak menyangka Pak Taufik ini sakitnya sudah cukup lama, ya, kondisinya stabil. Kita tidak menyangka akan berangkat duluan. Ternyata pagi-pagi jam 5:15 kurang lebih, ya 5-10 menit, ya, Allah memanggil. Ya. Nah, kemudian ketika sekitar jam 10 berita ini disampaikan, dibisikkan kepada Dek Tutik, ya 1 jam kemudian, jam 11 kurang lebih, ya lebih 10 menit, ya, Allah memanggilnya. Ya, kita doakan mudah-mudahan mereka berdua husnul khatimah. Secara lahiriah itu saya melihat tanda-tanda husnul khatimah itu. Jadi sejak jenazah selesai disucikan, disemayamkan, itu hingga dikuburkan sebelum diberangkatkan ke makbarah, itu tidak berhenti orang menyolatkan, ya. Jadi silih berganti terus menerus sampai pada sholat yang sebelum diberangkatkan di masjid, ya. Itu Masjid Taqwa di Suronatan itu tidak muat di dalamnya, ya, sehingga banyak yang sholat di halaman-halamannya. Yang karena meninggal di waktu yang hampir bersamaan, hanya selisih 6 jam, keluarga sepakat menguburkannya di liang yang sama di Taman Makam Husnul Khotimah milik Muhammadiyah yang terletak di daerah Sentolo, Kulon Progo. Di situ juga disemayamkan juga Buya Syafi'i Ma'arif, ya, tidak jauh dari makam adik kami. Jadi kami keluarga sempat mendampingi selama beberapa waktu dan melihat, ya, bagaimana perjalanan akhir hidup, ya, yang itu semuanya pasti akan kita alami. Kita semua tinggal menunggu giliran, karena setiap orang pasti, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia itu ada saatnya untuk mati. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua, ya, mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya
Sehingga kalau nanti Allah memanggil kita, ya, kita dipanggil dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa mutmainnah, irji'i, pulanglah kamu ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah kamu bersama hamba-hambaku yang soleh di surga. Masya Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kondisi yang semacam itu terpikir oleh saya untuk menyampaikan ya perihal hal-hal yang biasanya mengantarkan pada kematian, yakni sakit. Nah, tuntunan sakit ini sebenarnya Majelis Tabligh bersama MPKO telah pernah menyusun buku. Buku aslinya itu Panduan Dakwah Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, buku Panduan Dakwah. Nah, kemudian direvisi oleh Pak Agus Budi dan Pak Agus Kusnadi dan kawan-kawan dari MPKO menjadi pedoman dakwah AUK Muhammadiyah. Ya, ini edisi yang sudah direvisi, yang ini juga sudah kita bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini akan kita bahas selama beberapa episode karena bahannya cukup banyak. Nah, hari ini kita membahas pengantarnya dulu. Beberapa yang insya Allah sudah siap untuk ikut membahas, antara lain ada Mas Jamaluddin Ahmad, dulu Direktur SDI, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, pernah di Pondok Kopi, pernah di PKO Bantul, sekarang di PKO Cepu. Insya Allah nanti akan ikut membahas, ada Pak Kiai Agus Kusnadi, ya, yang nanti insya Allah pada periode atau episode-episode berikutnya. Bapak Ibu sekalian, sakit ini kita semua pasti pernah mengalami. Rasanya tidak ada manusia yang tidak pernah mengalami sakit di dalam hidupnya. Sakit yang ringan, sedang, atau berat. Apa itu sakit? Kalau definisi yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sakit itu didefinisikan sebagai perasaan tidak nyaman di tubuh karena menderita sesuatu. Misalnya demam, sakit perut, dan sakit gigi. Ini pengertian yang diberikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. WHO mempunyai definisi yang berbeda. Sakit adalah kondisi cacat atau kelainan yang disebabkan oleh gangguan penyakit emosional, intelektual, dan sosial. Jadi bukan hanya yang terkait dengan fisik, tapi gangguan emosional, intelektual, dan sosial itu juga menjadi kondisi sakit. Ya, pengertian sakit ada di situ. Nah, tidak setiap gangguan penyakit dapat menimbulkan rasa sakit atau ketidaknyamanan, tergantung dari jenis penyakitnya. Banyak orang yang melakukan medical check-up dan ditemukan berbagai macam penyakit di dalam tubuhnya, tetapi tidak sampai menimbulkan rasa sakit atau nyeri. Ketahuan kadar gulanya tinggi, diabetes. Diabetes itu biasanya tidak ada keluhan nyeri, keluhan sakit, ya. Nah, biasanya menimbulkan keluhan-keluhan kalau sudah muncul komplikasi-komplikasi. Sebenarnya dia tidak normal kondisinya, tetapi tidak mengalami rasa nyeri.
Jadi sakit itu bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri biasanya, tapi bisa juga tanpa gejala. Tapi yang jelas sudah kondisinya lain, ada kelainan di dalam tubuhnya itu. Sakit pada bagian tubuh yang dirasakan seseorang intensitasnya sangat bervariasi. Mulai dari ringan, sedang, sampai berat. Nah, kalau ringan, biasanya kita dapat tetap beraktivitas seperti biasa dan biasanya diatasi sendiri. Apa dengan beli obat sendiri, biasanya jarang ya kalau keluhannya ringan itu kemudian mencari pertolongan ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, sedang kalau intensitasnya itu sedang atau berat, biasanya baru mencari bantuan untuk berobat. Penyakit dapat menyebabkan gangguan fungsi anggota dan organ-organ tubuh, sehingga seseorang tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan normal. Nah, maka di dalam fikih ibadah, kita bisa beribadah dalam kondisi sakit. Ya. Nah, misalnya sholat itu harus dilakukan di dalam kondisi apapun. Selagi masih ada kesadaran, maka sholat harus tetap dilakukan. Kecuali kalau sudah tidak dalam kesadaran, misalnya dalam keadaan koma, ya, maka di situ tidak ada kewajiban. Tetapi ketika masih ada kesadaran, maka tetap harus dilakukan. Bapak-Ibu sekalian, bagi kita seorang Muslim, sakit itu memiliki beberapa fungsi. Jadi dia bukan hanya sebagai penderitaan saja, tetapi ada fungsi-fungsi istimewa bahwa sakit itu ada manfaatnya, ada rahasia di balik sakit itu, di mana setiap kita merasakan atau menerima sakit itu mestinya ikhlas, karena pada hakikatnya sakit itu mempunyai fungsi pertama sebagai cobaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira akan dapat masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana yang telah menimpa orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kesulitan dan kesengsaraan serta diguncang dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi cobaan itu terkait dengan pertolongan Allah. Jadi setiap orang pasti akan dicoba. Semakin tinggi derajatnya, cobaannya juga semakin besar. Jadi kalau kita tidak pernah dicoba dengan cobaan-cobaan yang besar, nah derajat kita masih biasa-biasa. Tetapi kalau dicoba dengan cobaan-cobaan yang besar, kita masih sabar, bisa menerimanya dengan baik, berarti derajat kita melejit lebih tinggi. Nah, termasuk di dalamnya adalah cobaan sakit ini. Ini salah satu di antara cobaan-cobaan Allah. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap orang akan mati. Kami, Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bentuk cobaan itu bisa keburukan, musibah, sakit, rasa tidak nyaman, ya, fitnah, ya. Itu berbagai macam jenis jenis cobaan yang diberikan kepada kita. Bisa juga berupa kebaikan, nikmat, ya, harta yang banyak, macam-macam kebaikan, itu semuanya adalah cobaan. Fitnah, ya, itu semua cobaan. Untuk apa? Untuk memastikan kita itu termasuk golongan yang mana, yang derajatnya tinggi atau rendah. Jadi sebelum mati, kita akan diberikan cobaan-cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam menghadapi cobaan ini, ya, kita semuanya harus apa? Ya, seperti orang menghadapi ujian. Kalau kita sedang diuji, ya, dengan berbagai macam jenis soal, kita harus mampu untuk menjawabnya, mengatasinya. Di dalam ayat yang lain, Quran Surat Al-Mulk, ayat 1-2, Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang tergenggam di tangannya seluruh kerajaan. Dan dia maha kuasa, maha perkasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk mengujimu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi ada hidup, ada mati, tetapi kematian di dunia ini bukan akhir perjalanan kita, karena perjalanan sesungguhnya itu terjadi di akhirat kelak. Hanya di dunia ini kita menentukan peta jalan yang mau kita lewati itu jalan yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Kita diberikan kesempatan memilih ketika masih berada di dunia ini. Dan di situ Allah ingin menguji kita, ya. Allah menguji kita. Kita itu termasuk golongan yang mana? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nanti di akhirat itu sudah tidak ada pembuktian lagi. Pembuktiannya di dunia kita baik atau buruk, di akhirat itu tinggal menjalani pilihan kita selagi kita berada di dunia ini. Ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, Anas Ibnu Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna aizamal jaza ma'a idhamil bala wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhth. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh besarnya pahala bersama besarnya cobaan. Dicobanya dengan
pelbagai cobaan. Siapa yang ridho menerimanya, maka ia akan memperoleh keridhaan Allah. Dan siapa yang tidak ridho akan memperoleh kemurkaan Allah. Jadi di sini Nabi kita menggambarkan, jadi derajat kita itu bergantung dari cobaan yang mampu kita atasi dengan sabar. Jadi kalau kita dikasih cobaan kecil, kita mampu, ya berarti derajat kita masih biasa. Dikasih yang agak sedang, kita mampu sabar, berarti derajat kita meningkat. Diberi yang lebih berat lagi. Jadi jangan pernah menyangka bahwa kalau kita sudah berbuat baik itu tidak akan ada cobaan-cobaan yang kita rasakan berat. Jangankan kita, Nabi saja diberikan cobaan-cobaan yang amat luar biasa. Tapi beliau mampu mengatasinya itu dengan baik. Nah, kita ini harus belajar meningkatkan kemampuan kita untuk mengatasi cobaan-cobaan yang semakin berat itu. Karena tingginya derajat itu bergantung dari cobaan yang mampu kita lakukan. Sehingga bagi seorang Muslim, utamanya mukmin, itu sebenarnya menghadapi cobaan itu tidak boleh mengeluh. Maka orang yang suka mengeluh itu pertanda dia tidak siap menghadapi ujian. Jadi keluhan itu pertanda tidak siap menerima ujian yang Allah berikan. Oleh karena itu, jangan sampai kita suka mengeluh. Dan orang Barat mengatakan orang yang suka mengeluh itu biasanya tidak akan sukses. Karena kunci sukses itu bisa menerima apa yang dia alami dengan memberikan respon yang positif. Sama-sama kita mendapatkan hal yang buruk, yang satu responnya positif, dia akan memberikan dampak yang positif. Sebaliknya kalau responnya negatif, ya, nah dia akan mendapatkan juga yang negatif. Oleh karena itu, kita perlu merespon setiap kejadian-kejadian yang kita alami dengan cara yang positif. Ridho dengan kesulitan-kesulitan, dengan cobaan-cobaan seperti apapun. Nah, cobaan sakit ini kita biasanya merasakan berat ya, apalagi sakitnya itu diikuti dengan rasa nyeri yang hebat, ya, rasa letih, ya, lemes, ya, itu cobaan-cobaan yang kita perlu memberikan respon yang positif juga. Dan itu akan meningkatkan derajat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, fungsi yang kedua di samping sebagai cobaan, mereka yang sabar di dalam menghadapi cobaan itu akan diampuni dosa-dosanya. Jadi sakit itu bisa menjadi sarana penebus dosa. Ini hadis dari Abi Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, ma yusibul muslim min nasab wala wasab wala ham wala hazan wala adhan wala gham hatta syaukah yushakiha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim
ditimpa kepayahan, penyakit, kedukaan, kesedihan, penderitaan, hingga duri yang menusuknya, kecuali Allah mengampuni dosa-dosanya. Ini luar biasa. Ajaran mana yang ada seperti ini? Islam. Semua jenis ketidaknyamanan, apakah berupa kelelahan, penyakit, kesedihan, kedukaan, ya. Pokoknya semua ketidaknyamanan itu kalau dihadapi dengan ikhlas itu akan memberikan penebus, menjadi penebus dosa. Ini bahkan ketusuk duri yang tentu kita tidak akan menyengajakan diri ditusuk duri. Jadi secara tidak sengaja, misalnya kita jalan-jalan, kaki kita menginjak duri, terasa sakit, kita ikhlas menerimanya, rasa nyeri itu, maka ini menjadi sarana pengampunan dosa. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi penyakit ya, atau kondisi sakit, kita menyadari akan fungsi ini, maka insya Allah kita akan senantiasa berpikir positif. Kita akan ikhlas menerimanya. Karena sakit itu merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti akan mengalami sakit. Nah, pertanyaannya, apakah sakit itu merupakan penyebab kematian? Karena biasanya kalau ada kabar lelayu, ada kabar kematian, pertanyaannya disebabkan sakit apa? Apakah betul penyakit atau sakit itu menjadi penyebab kematian? Ternyata sakit itu bukan penyebab kematian. Yang menyebabkan kematian itu karena memang ajalnya telah tiba. Ada yang diantarkan oleh sakit, ada yang tidak. Tapi yang menjadi sebab kematian karena Allah telah menetapkan ajalnya tiba. Wa ma kana li nafsin antamuta illa biiznillah kitaban muajjala. Dan tidaklah manusia akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan ajalnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajal kita itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita semua tidak diberitahu kapan saatnya itu. Biasanya tanda-tandanya sudah pada detik-detik terakhir. Ada tanda-tanda, ada yang diberikan tanda seperti kedatangan tamu. Saya punya sahabat, ya, seorang dokter ya, yang menjelang ajalnya itu ngomong kepada anaknya, tolong itu tamu di depan itu dipersilahkan masuk. Gitu. Setelah dicari di luar nggak ada tamunya, ya, nggak kelihatan, anak-anaknya nggak pada melihat tamunya. Tapi ada tamunya. Beberapa saat kemudian beliau wafat. Ya. Ada juga seorang sahabat di Samarinda yang sedang di ruang tamu bersama cucunya. Nah, itu ngomong dengan cucunya, Cuk, itu ada tamu untuk Kai. Kai itu sebutan untuk kakek ya Samarinda. Itu ada tamu buat Kai. Mana Kai? Nggak ada katanya.
Tapi beberapa saat kemudian dia wafat. Ya, ini apa namanya, kematian akan tiba. Sakit tidak menyebabkan kematian, ya, tetapi dia bisa mengantarkan, ya, bisa mengantarkan pada kematian. Jadi Bapak sekalian, oleh karena itu mari ya kita hadapi sakit yang kita alami, pasti kita akan mengalami itu tetap dengan sabar, sehingga merupakan salah satu cara Allah menguji kita, dan sudah jelas rumusnya, fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita bisa lulus di dalam ujian ini, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan di belakang hari. Demikian sebagai pengantar, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk memperkaya topik ini, karena kita semua pasti akan mengalami keadaan sakit ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Nasrullah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz memberikan renungan bagi kita semua melalui kajian ini, bahwa tentu semua kita akan mengalami sebagaimana yang tadi dijelaskan. Terima kasih kepada Bapak Ibu segenap partisipan. Bila mana ingin memberikan tanggapan dan respon, silahkan untuk raise hand. Bisa membagi waktu di antara Bapak dan Ibu yang lain. Yang pertama, silakan dari Pak Abdul Manan, PDM Kota Kendari. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik tentang cobaan-cobaan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala tentang penyakit. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran di surah Al-Mulk ayat 2, situ jelas allazina khalaqal mauta al-mauta allazi halakal mauta sampai seterusnya ayat. Di situ Allah memberikan kepada kita ujian mati dan hidup untuk menguji kamu siapa yang bagus amalnya. Kalau itu apa yang dikatakan tadi Pak, sangat sependapat saya tentang penyakit yang telah diberikan adalah menghapuskan dosa. Kalau kita melihat daripada itu, lalu kita melihat di dalam surat Al-Arab ayat 34, walikulli ummatin ajal fa iza ja'a ajaluhum la yastaghfiruna wa la yastaqdimun. Bahwa dalam ujian itu tidak akan mati apabila Allah tidak menghendaki kematian itu. Kalau kita lihat historis sejarah Nabi Ayub alaihissalam yang diuji Allah, yang sudah tinggal 3 komponen dalam tubuhnya, tetapi dia tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali perlu kita ada kesadaran di sini. Kehidupan itu diberikan Allah kepada kita adalah untuk menguji kita apa yang harus kita perbuat selama kita hidup. Adalah amal-amal saleh, sehingga di dalam menghadapi kematian tadi, maka kita mendapatkan suatu husnul khatimah. Nah, itulah kita hidup di muka bumi ini adalah merupakan suatu ketentuan oleh Allah, sunnatullah, untuk menguji siapa yang mau beribadah kepada Allah, siapa yang tidak mau beribadah kepada Allah. Sehingga di dalam penyakit yang telah diberikan Allah, setelah kita mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak benar, maka Allah menguji kita agar kita diberikan kesadaran oleh penyakit tersebut. Nah, di sini banyak orang sadar, tetapi ada juga orang yang tidak mau sadar telah diberikan oleh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini barangkali memang perlu kita harus sadari di dalam diri kita, bahwa semua itu apabila kita sakit, jangan pernah mengeluh, tetapi kita bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena Allah yang memberikan penyakit itu di dalam kehidupan itu. Ya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini quote hari ini, kalau sehat
bilang alhamdulillah biasa, tapi kalau sakit masih bilang alhamdulillah itu luar biasa. Begitu ya Pak Abdul Manang kira-kira ya. Terima kasih. Dokter, monggo kalau mau direspon dokter. Saya sepakat sepenuhnya ya apa yang disampaikan Ustadz Abdul Manang, bahwa memang kita di dunia ini kan menjalani ujian ya, menjalani ujian, dan Allah menciptakan hayata wal mauta, ya, hidup dan mati itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk membuktikan siapa di antara kita yang paling baik amalnya, untuk kemudian nanti ditetapkan tempat kita itu di surga yang tinggi atau surga yang rendah. Jadi itu berdasarkan apa yang kita lakukan, pilihan-pilihan kita selama di dunia ini. Sepenuhnya setuju ya. Kalau ada orang yang tidak sadar itu dia tidak memahami hakikat hidupnya, sehingga selama di dunia ya kalau sakit mengeluh, diuji mengeluh ya, dan ya itu orang yang tidak sadar. Saya kira demikian tanggapan saya, Agus. Dokter, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Prof. Jamaluddin, silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Pak Dr. Agus Sukaca, paparannya yang sangat luar biasa, memberikan inspirasi, motivasi, pencerahan bagi kita semua. Saya badai matur, saya itu pernah baca ya bahwa pertanyaannya begini, manusia itu siapa toh gitu ya, kira-kira gitu. Jawabannya, tapi itu dalam bahasa Inggris. Jawabannya gitu, human being is spiritual being in physical journey. Human being is spiritual being in physical journey. Manusia adalah makhluk spiritual sebetulnya. Hanya kebetulan ini diwadahi diwadahi oleh fisik. Mohon nanti dibenarkan kalau itu salah yang pernah saya baca itu. Dan juga yang kedua itu begini. Jadi Islam itu kan sangat memeratkan waktu ya. Kata waktu sendiri kan dari bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran. Kita mau kota sholat ditentukan waktunya. Kata waktu. Ada lagi zaman. Zaman juga bahasa Arab. Terus saat itu juga bahasa Arab. Kemudian ajal itu juga bahasa Arab. Ajal itu kalau tidak salah borderline. Jadi batas waktu, jadi jatahnya seberapa itu, maka batasnya itu sudah pada the end of dari ujung dari waktu yang diberi jatahkan pada kita semua. Kemudian yang ketiga itu begini, jadi hidup itu kan banyak makna hidup. Itu bisa ujian, bisa ibadah, bisa anugerah, bisa amanah, bisa permainan gitu. Itu semua merupakan bagian dari definisi hidup. Dan juga hidup adalah perjalanan. Maka begitu kita maknai perjalanan, maka dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, kubur, dan akhirat, itu kan ayatnya terus badazawadu gitu ya. Hendaklah berbekal diri dalam perjalanan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dan khusus maksud kami yang kami sampaikan ini, bahwa karena kita dalam perjalanan, maka kita harus mencari bekal itu gitu. Kemudian tentang masalah ujian tadi, saya mau bertanya. Jadi karena ujian itu sering mendadak bagdatan wa antum la tasnurun, dan kita tidak sadar ada ujian itu, sebetulnya mungkin kaitannya dengan fisik gitu ya. Itu kira-kira apa sih yang kita perlukan untuk ujian-ujian yang sifatnya mendadak, yang sifatnya ujian fisik, karena kaitannya dengan masalah penyakit dan kedokteran. Gitu Pak Dr. Agus, saya maturun sekali, saya mendapatkan pencerahan betul pagi ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ji, Prof. Luar biasa, monggo dokter. Luar biasa ini Prof. Jamaluddin ya. Untuk menjawab siapa sebenarnya manusia, ya, tadi Prof. Jamaluddin menyatakan bahwa itu sebuah makhluk yang sedang melakukan spiritual journey. Saya kira
ini bisa kita pahami. Tetapi bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang manusia, itu memang sebuah perjalanan, di mana perjalanan itu dimulai saat bertemunya sel sel sperma dengan ovum, itulah saat awal perjalanannya. Di situ namanya nutfah. Manusia itu diciptakan min nutfatin. Jadi awal perjalanan manusia itu dari nutfah, ya. Dari nutfah kemudian berkembang selama di alam rahim hingga menjadi bayi. Ya. Nah, setelah dari bayi kemudian lahir, mengalami masa anak-anak. Di situ masa yang tidak dibebani hukum, ghairu mukallaf. Kemudian mengalami masa mukallaf. Kemudian mengalami masa mati. Di situ belum berakhir, masih ada perjalanan berikutnya, di mana ketika di dalam kandungan, ketika dia keluar lahir, itu meninggalkan jasad yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya, yakni plasenta. Plasentanya mati, perjalanan dilanjutkan oleh oleh bayi. Nanti di dunia menjadi manusia, perjalanan di dunia selesai, jasadnya mati, rohnya lanjut. Itu perjalanan di alam kubur, alam akhirat, dan seterusnya. Itu kemudian perjalanan alam roh. Tapi manusia itu perjalanannya memang panjang, ya panjang. Dunia ini hanya salah satu episode perjalanan kita untuk menentukan pilihan. Episode berikutnya kita itu akan berada pada level yang mana. Nah, ini saat memilih. Ya. Nanti kalau sudah di akhirat kita sudah tidak bisa memilih lagi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa menentukan pilihan dengan tepat. Kita levelingnya di akhirat, di leveling yang bahagia atau yang tidak bahagia. Yang kedua, tentang beberapa pengertian waktu, zaman, saat, ajal, dan lain sebagainya yang berasal dari bahasa Arab, ya alhamdulillah ini bahasa-bahasa yang sebenarnya ini banyak sekali maknanya dan itu menyangkut bagaimana kehidupan kita. Saya kira ini perlu pendalaman bagaimana makna-makna ini, apakah terjadi perubahan makna setelah menjadi bahasa Indonesia atau tidak. Nah, kita perlu mengkaji lebih lanjut. Yang ketiga, bahwa hidup itu banyak maknanya, sebagai ujian, sebagai perjalanan, fitnah, segala macam. Ya, saya kira memang itulah hidup. Jadi maknanya banyak sekali. Al-Quran memberikan panduan-panduan. Tetapi sesungguhnya fungsi hidup utama manusia sebagai khalifah, yang itu dinyatakan Allah dalam pada saat mau menciptakan manusia, dikomunikasikan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu fungsinya. Nah, perjalanan hidup di dunia ini, manusia dapat menjalankan fungsinya atau tidak. Itu di situ banyak ujiannya. Dia diberikan waktu perjalanan yang disebut dengan al-asr. Masing-masing kita diberikan jatah waktu tertentu selama asr itu untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah. Ya, sehingga memang selama al-asr itu kita diberikan waktu. Di sana kita melakukan perjalanan di dunia, di dalamnya penuh dengan ujian-ujian, kita sukses atau tidak. Nah, persoalan ujian sering datangnya mendadak, ya itu memang ada seperti kemarin adik saya, ya, itu ujiannya mendadak, ya. Jadi baru setelah Lebaran didiagnosa CA paru. Ya, stadiumnya sudah stadium akhir. Ini kalau tidak siap, wah bisa stres ya. Tapi alhamdulillah, ya, adik saya siap ya. Jadi begitu tahu, ya, kita yang mau memberitahu, ya, Bu Nur itu mau memberitahu, justru diberitahu dulu oleh
adik gitu ya. Ternyata diagnosanya ini. Kita memberitahu aja ragu-ragu, yang bersangkutan sudah tahu, berarti dia sudah tetek, sudah siap. Nah, yang penting kita itu siap ya, siap bahwa kita semuanya akan mati. Kesadaran ini yang tidak boleh lepas kapanpun saatnya. Ya, kita akan mati, sehingga kalau misalnya diberikan ujian penyakitnya sudah tahap akhir, tahap terminal, itu mestinya bersyukur, alhamdulillah diberikan tanda-tanda menjelang kematian. Sudah kita tahu tanda-tandanya, sehingga kita fokus untuk melakukan persiapan-persiapan untuk menghadap kepada Allah. Nah, saya kira itu, Prof. Makasih sekali. Dokter, Makasih sekali. Matur nuwun. Makasih sekali. Matur nuwun. Makasih. Sebelum ke Prof. Partino ini, saya juga merasakan hal yang sama ini, Dok. Mungkin nanti Prof. Partino juga bisa memberikan tambahan perspektif psikologis. Jadi memang di antara kita, termasuk saya mungkin, ketika belum menerima sakit itu kita bisa mengatakan sabar, ikhlas, pokoknya diterima dengan positif kan begitu. Tapi ketika sakit, ketika Allah berikan itu sakit kepada diri kita, belum tentu kalimat itu bisa kita wujudkan gitu. Nah, ini mohon ini dan kita sering melihat hal seperti itu, misalnya ketika ada orang yang sedang berduka misalnya atas kematian orang yang dicintainya, kita bisa mengatakan sabar, diterima dengan baik, semoga hikmahnya begitu. Tapi ketika Allah berikan itu kepada kita, ternyata tidak semudah ketika kita tidak mengalami. Nah, mungkin Prof. Partino ini bisa menambahkan perspektifnya nanti sebelum dokter menambahkan tanggapannya. Silakan, Prof. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang orang bisa mensyukuri semua nikmat itu menurut saya ini adalah dari hasil belajar juga. Karena psikologi itu semua kan hasil belajar. Termasuk bagaimana kita mensyukuri sakit itu masih bisa alhamdulillah. Ini tadi dari Pak Manan sudah disampaikan. Jadi kita belajar dari yang kecil. Sakit yang kecil, alhamdulillah. Dan juga kita muarakan bahwa sakit itu merupakan salah satu kafarat dari Allah. Kalau sudah gitu kita akan menerima. Kita tidak akan mencari-cari kenapa saya diberi sakit. Kadang-kadang orang kan begitu. Jadi dari yang kecil. Dan kita juga bandingkan dengan orang yang mengalami yang lebih besar. Oh, saya masih dicoba seperti ini, ada orang yang lebih berat lagi cobaannya, ya saya bersyukur. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan jalan yang baik untuk saya. Kalau insya Allah kalau kita itu selalu berbaik sangka kepada Allah itu tidak akan putus asa dan kita pasti akan menerima gitu loh. Memang kadang-kadang kita bisa protes. Orang yang sudah sholatnya saja tidak betul, itu rezekinya kok luar biasa, itu kan hanya adab yang tertunda saja, istidrot itu kan begitu. Jadi kalau dalam perspektif psikologi, kita memang bersyukur itu harus belajar itu Mas Agus. Jadi bukan kita itu bersyukur yang sama aja, ikhlas itu ternyata juga harus belajar. Sama aja kita berkorban itu juga harus belajar. Makanya anak-anak kita itu harus kita belajari. Contoh saja apa? Misalnya kita ajak ke masjid, proses belajar. Untuk memberikan infak ke kota amal, itu juga kita belajar, kita ajari. Mungkin pakai uang 1.000 saja, karena anak masih TK. Nanti sudah SD, mungkin 2.000. Nah, hal-hal seperti itu. Dan ini, kalau seorang sudah biasa gitu, nanti akan membawa ketenangan batin kita. Karena kita bisa menerima kenyataan dan fakta yang ada pada kita. Karena kalau kita tidak bisa menerima kenyataan, kita itu yang namanya stres itu akan jadi. Tapi kalau kita bisa mensyukuri, itu bisa menikmati, hidup ini jadinya indah. Meskipun sakit, ya alhamdulillah hanya sakit gigi. Ada orang yang sudah sakit bertahun-tahun. Nah, itu yang komentar saya. Terus pertanyaan saya ini, Mas. Kita itu kan ada perjalanan kita nanti pertama mati kan ada namanya alam kubur, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Terus nanti pengadilan akhir. Nah, di pengadilan akhir itu pada berkumpul di padang mahsyar gitu ya, Mas. Itu pada berkeringat semua karena matahari jaraknya hanya sejengkal.
Ini hanya persepsi saya, ini mungkin juga salah. Ini meskipun ini elementer sekali nih Mas Agus 22. Jadi kalau namanya keringatnya bercucuran, berarti kita seolah-olah dibangkitkan secara fisik murni. Nah, terus juga saya hubungkan dengan kalau di alam kubur. Alam kubur itu kan pertama akan kalau ditanya itu masih baik ya. Kalau diinterogasi sama malaikat, itu kita didudukkan atau bagaimana? Tapi pada akhirnya kalau kita misalnya, ini kan saya pernah memindahkan juga jenazah, ternyata juga masih kain kafannya semuanya masih bisa utuh kayak biasa-biasa saja. Nah itu seperti apa? Dan yang pertanyaan yang kedua, kebetulan ini Mas Agus kan sudah kemarin mengantarkan ke makam Husnul Khotimah ya Mas di Kulon Progo ya. Iya. Nah, ini hanya mohon informasi saja, saya sudah lama sejak Pak Safi Ma'arif dimakamkan. Apakah itu ada syarat untuk dimakamkan di situ atau apa? Ini pertanyaan yang untuk mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Moga dokter. Baik, terima kasih Prof. Yang pertama, saya memberikan highlight apa yang sampaikan Prof. Partino, bahwa sabar dan syukur itu merupakan hasil proses pembelajaran. Ini benar, ya. Sebab derajat syukur kita, derajat sabar kita itu sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang kita alami. Kalau kita tidak pernah mengalami kesusahan, kesulitan, sakit, ya kita nggak bisa untuk melakukannya. Jadi harus mengalami. Maka kalau kita memberikan nasihat kepada orang yang sakit sementara kita tidak sakit, itu kan nasihat kita berdasarkan ilmu pengetahuan. Sebagusnya memberikan nasihat. Ini secara ilmu kita bisa memberikan nasihat, itu orang sakit ya sabar. Tetapi kalau kita mengalami, ini proses pembelajaran, itu kita merasakan, ternyata sabar itu tidak ringan. Sabar itu ternyata berat sekali. Wah, kalau nasihati kok gampang, tetapi kalau mengalami, nah disinilah pelatihan tadi, ujian tadi kita lulus apa tidak. Itu kelulusan kita ditentukan saat kita menghadapi musibah itu, menghadapi sakit itu, kita teruji atau tidak. Maka apa yang sampaikan Prof. Partino betul sekali, hidup ini proses pembelajaran. Di situ Allah akan silih berganti memberikan keburukan, kebaikan, kesenangan, kesedihan, itu akan silih berganti untuk apa? Untuk memberikan ujian-ujian yang terus-menerus dan kita seharusnya lulus. Itu harus mengalami. Nah, sehingga memang tidak cukup dengan memberikan nasihat-nasihat saja, tetapi kita harus mengalami kondisi-kondisi itu sehingga kita tahu ternyata sabar itu ketika kita sakit kesakitan berat tenan. Maka di situ dosa-dosa kita diampuni itu karena memang berat. Berat. Ini yang pertama, sekaligus meng-highlight dari apa yang disampaikan Prof. Partino. Yang kedua, mati ke alam kubur, nanti ada yaumil hisab, digambarkan keringat bercucuran, berarti dengan fisik, ini apakah memang begitu? Begini Prof, template manusia itu terekam dengan sangat baik di dalam DNA kita. Jadi apa yang kita lakukan, kemudian semua potensi manusia dan apa yang kita lakukan itu terekam dengan baik di dalam DNA kita. DNA kita itu kalau ditimbang beratnya hanya 1/200 miliar gram. DNA kita 1/200 miliar gram. Jadi 1 gram aja nggak terasa beratnya, apalagi 1/200 miliar gram. Jadi sedikit sekali. Dan itu sudah berisi semua informasi tentang manusia. Nah, kita di dunia ini mengenal namanya
Hard disk atau flash disk. Flash disk itu kita bisa menyimpan data-data banyak sekali di dalam flash disk itu. Kita bisa colokkan di komputer lain dan nanti akan muncul data yang persis seperti di awal tadi, asal kompatibel komputernya. Nah, ini di dunia ya. Jadi data yang demikian besar itu bisa kita konversikan, disimpan di dalam hard disk, kemudian bisa kita buka kembali ya di perangkat yang lain dengan kondisi yang mirip. Nah, mungkinkah DNA kita itu nanti di akhirat dikonversikan, dibuka kembali, kompatibel dengan alam akhirat? Mungkin di situ ada jasadnya. Mungkin di situ ada jasadnya, wallahu alam, saya nggak tahu ya. Tetapi berdasarkan analogi itu sangat memungkinkan bahwa catatan kita itu akan diputar ulang atau diciptakan ulang di alam akhirat dengan kondisi sesuai dengan alam akhirat. Seluruh penduduk dunia itu kalau DNA-nya dikumpulkan itu tidak lebih dari sebutir beras beratnya. Itu sudah bisa untuk apa? Untuk membawa data semua manusia yang ada di bumi. Sehingga menurut saya berjasad atau tidak, tetapi kita akan merasakan panas, akan merasakan nggak nyaman, akan merasakan api neraka, itu akan kita rasakan. Nah, perkara nanti jasadnya modelnya seperti apa, kita serahkan kepada Allah, kita nggak usah mikir yang itu ya. Yang penting kalau kita sekarang berbuat baik, nanti insya Allah di sana kita akan nyaman kehidupan kita. Jadi ini pandangan saya, Prof. Martino. Ya. Nah, sehingga meskipun panas, tapi nanti kita di situ bisa tidak merasakan panas. Karena apa? Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ya. 7 golongan itu pernah kita bahas. Ya. Salah satunya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid, sudah kita bahas sebelumnya. Nah, orang yang mendapat perlindungan itu, misalnya kita berada di gurun pasir, di jalan yang sangat panas itu, tetapi kita berada di dalam mobil yang ber-AC, itu kan panasnya gurun itu nggak kita rasakan. Kita wukuf di Arafah, tetapi kita di tenda yang ber-AC, panasnya Arafah tidak kita rasakan. Nah, itu orang-orang yang baik nanti akan mendapat perlindungan seperti itu. Meskipun secara umum suasana di Yaumil Mahsyar itu panas sekali, kita yang mendapat perlindungan tidak merasakan panasnya. Analoginya seperti itu. Di mobil ber-AC, meskipun udara di luar panas, ya kita tetap nyaman saja berada di dalamnya. Saya kira demikian, Prof. Yang terakhir untuk di Husnul Khatimah, silahkan daftar saja. Bisa lewat PKO. Nah, itu daftar nanti menjadi anggota Husnul Khatimah. Nah, nanti kalau misalnya sekalipun dalam menikmati fasilitas tidak sesuai urut usia gitu. Oh iya, soal fasilitas tidak sesuai urut usia ya. Belum tentu yang lebih tua duluan, tapi kalau sudah daftar nanti bisa difasilitasi untuk bisa dikuburkan di sana. Makaten, jadi ada pendaftarannya, Prof, ada iuran per bulannya. Ya. Nah, ini cukup banyak pesertanya sudah, ini tinggal kita mendaftar. Makaten. Yeah. Terima kasih. Kelihatannya Dr. Joko Murdianto itu juga peserta awal itu gitu, Dok. Ya. Terima kasih dokter dan guru-guru kita yang lain. Terima kasih Prof. Martino, Prof. Jamaluddin, Pak Abdul Manan, dan Bapak Ibu yang lain. Semakin menarik diskusi kita ketika berbicara tentang perasaan itu memang menjadi tidak terbatas perspektifnya, sehingga ini menjadi sangat luar biasa. Semoga nanti di sesi berikutnya kita bisa lebih memperdalam lagi tentang tuntunan orang sakit ini. Semoga ini juga menjadi bagian dari proses pembelajaran kita, agar ketika kita mengalami, kita diberikan kemudahan untuk bisa lulus
melalui ujian-ujian yang Allah berikan itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiba saatnya waktu jua yang harus memisahkan kita di forum pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Agus Sukata dan Bapak Ibu segenap partisipan atas kebersamaannya pagi hari ini, sangat mencerahkan dan menginspirasi. Semoga menjadi amal kebaikan kita semua yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mari kita akhiri, kita syukuri forum kita pada kesempatan kali ini dengan membaca Alhamdulillah sama-sama.